Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifanila Barokah, NIM 140. Saya perwakilan dari kelompok 6, mendapatkan tema presentasi Asy'ariyah. Saya sebagai moderator serta pemateri. Eh, Materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya tentang sejarah kelahiran Asy'ariyah. Selamat pagi teman-teman. Kita akan membahas tentang sejarah Asy'ariyah. Di mana awal dari sejarah Asy'ariyah sendiri itu adalah transformasi pemikiran yang dialami oleh pendirinya yang bernama Abu Al-Hasanah Al-Asy'ari. Beliau sebelumnya menjadi tokoh terkemuka di Mu'tazilah selama hampir 40 tahun. Kemudian mengalami krisis keyakinan yang berujung pada pecahnya hubungan dengan aliran tersebut. Di situ ada tiga pemicunya, teman-teman. Yang pertama adalah kebutuhan rasional dalam debat teologi dengan gurunya sendiri mengenai keadilan Tuhan. Yang kedua sendiri adalah dorongan spiritual melalui mimpi bertemu Nabi Muhammad yang menyuruhnya kembali kepada sunnah. Dan yang ketiga, penolakan terhadap operasi politik mihnah yang memaksakan doktrin kemakhlukan Al-Quran. Kemudian setelah masa perenungan itu, Al-Asy'ariyah secara publik menyatakan taubat dan mendirikan mazhab barunya sebagai jalan tengah yang menolak ekstremitas rasionalisme Mu'tazilah dengan mengedepankan keseimbangan antar akal dan nakli. Jadi seperti itu awal mula sejarah berdirinya Al-Asy'ariyah, teman-teman. Oke, selanjutnya konsep dasar yang dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari Asy'ariyah. Di nomor 1 ada sifat-sifat Tuhan. Di situ menegaskan bahwa sifat-sifat Allah seperti Maha Mengetahui, Maha Kuasa adalah kodim atau kekal. Sifat ini nyata namun tidak sama dengan sifat makhluk. Untuk nomor 2, hubungan akal dan wahyu. Wahyu atau nakli sebagai sumber utama kebenaran. Akal berperan sebagai penguat dan penjaga wahyu, bukan penentu utamanya. Untuk nomor 3, teori al-kas perbuatan manusia. Tuhan adalah pencipta hakiki dari semua perbuatan manusia. Manusia memperoleh muktasib perbuatan tersebut sehingga bertanggung jawab. Nomor 4-nya, status pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin. Nasib akhirnya bergantung pada kehendak dan keadilan Allah, bisa diampuni atau disiksa sementara. Untuk nomor 5, kehendak mutlak Tuhan atau qadarullah. Tuhan berkuasa penuh atas segala keputusannya. Memasukkan siapapun ke surga atau neraka adalah hak prerogatif Allah yang tidak melanggar keadilannya. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya tentang pendiri toko besar yang akan dibacakan oleh Samsuri. Kepada Samsuri dipersilahkan. Ya, baik. Pendiri dan tokoh besar, pendiri dari Asy'ariyah itu namanya Abu Al-Hasan Asy'ari. Pendiri mazhab Asy'ariyah yang berasal dari Basroh, beliau adalah murid dari seorang tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Sebelum akhirnya meninggalkan paham tersebut dan mengembangkan aliran teologinya sendiri. Tokoh besar lainnya Al-Baqilani, seorang tokoh Asy'ariyah yang juga dikenal sebagai tokoh dalam mazhab Maliki. Ia mengembangkan ajaran Asy'ariyah dengan memberikan penekanan pada konsep sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, Al-Huwaini juga dikenal sebagai Al-Huwaini Al-Nisaburi.
Ia adalah tokoh Asyariah yang lahir pada tahun 928 Masehi. Yang ketiga, Abu Hamid Al-Ghazali merupakan salah satu pengikut aliran Asyariah yang paling berpengaruh. Ia menulis banyak karya penting di bidang teologi, di antaranya adalah Lijam al-Awam, Alim al-Kalam, Al-Munqidh Minad Dalal, dan Ihya Ulum al-Din. Oke, dari saya segitu. Mungkin dilanjut sama teman saya, silakan. Baik, saran dan kontribusi kepada Nabila dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan peran dan kontribusi aliran Al-Asyariah. Di nomor 1 itu ada pemersatu umat dan penjaga akidah ah, ahlu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berperan sebagai benteng pertahanan akidah dari pengaruh rasionalisme ekstrim Mu'tazilah dan pemikiran filsafat Yunani. Di nomor 2 ada perekat antara ilmu agama dan filsafat. Itu tuh membuka ruang penggunaan logika dan filsafat sebagai alat untuk mempertahankan dan membuktikan kebenaran wahyu. Di nomor 3-nya, pendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Di situ tuh metodenya tuh berpikir sistematis yang dikembangkannya dalam ilmu kalam berpengaruh pada perkembangan ilmu lainnya seperti usul fikih dan filsafat Islam. Untuk nomor 4-nya, dasar teologis bagi peradaban Islam. Di situ menjadi doktrin resmi di banyak kerajaan Islam besar seperti Kekhalifahan Abbasiyah pasca Mihnah, Dinasti Seljuk, dan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Untuk nomor 5-nya, kontributor bagi dialog antar agama. Dengan mengembangkan argumen rasional untuk membuktikan eksistensi Tuhan, kenabian, dan kebenaran wahyu, Al-Asyariah membekali umat Islam dengan alat untuk dialog dan debat teologis dengan penganut agama lainnya. Segitu dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pokok ajaran yang akan disampaikan oleh Raya. Kepada Raya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada pokok ajaran. Yang pertama itu ada sifat-sifat Allah, nyata dan bila kaifa. Maknanya, Allah memiliki sifat-sifat seperti maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan sebagainya. Sifat-sifat ini nyata dan benar-benar ada, namun tidak dapat dibandingkan dengan makhluk. Bila kaifa artinya, tanpa menanyakan bagaimana bentuknya. Contohnya, Allah memiliki tangan, tapi bukan seperti tangan manusia. Kita imani saja tanpa mencari bentuknya. Istilahnya seperti tangan, mata, wajah dalam Al-Quran ditafsirkan secara metaforis, bukan secara fisik. Dengan tujuannya menjaga kemurnian tauhid dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan yang kedua itu adalah Al-Quran, kalam Allah yang kadim. Maknanya, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak diciptakan. Kodim sama dengan tidak bermula. Berbeda dengan suara manusia yang baru tercipta, kalamullah sudah ada sejak azali. Dan selanjutnya ada perbuatan manusia. Teori, kasb, atau perolehan. Dari semua perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, tapi manusia memperolehnya. Teori ini menjelaskan keseimbangan antara takdir dan usaha manusia. Contohnya, kita bisa memilih belajar atau tidak. Allah menciptakan pilihan itu, tapi kita yang memilih dan bertanggung jawab. Dengan tujuan menolak pandangan Jabariyah atau yang hanya fatalis dan Qadariyah yang menganggap manusia bebas total. Dan yang keempat itu ada sumber moral, wahyu di atas akal. Maknanya, akal penting, tapi wahyu atau Al-Quran dan Sunnah adalah sumber kebenaran tertinggi. Dalam hal yang tidak bisa dijangkau, akal, wahyu jadi penentu. Contohnya, akal mungkin bingung soal pahala dan dosa di akhirat, tapi wahyu menjelaskannya dengan jelas.
Dan yang terakhir adalah status pelaku dosa besar, mukmin yang fasik. Seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak langsung menjadi kafir, tapi disebut mukmin yang fasik atau pendosa. Berbeda dengan pandangan Khawarij atau yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dengan tujuannya menjaga umat agar tidak mudah mengkafirkan sesama muslim dan tetap memberi ruang untuk taubat. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari al-Asy'ariyah. Yang pertama ada Rabbaniyah atau bersumber dari Tuhan, bersifat ilahiyah, bukan buatan manusia. Terus ada Insaniyah atau manusiawi, dibuat untuk kemaslahatan manusia dan sesuai dengan fitrahnya. Kemudian ada alamiah wa umumiyah atau yang bersifat universal, berlaku untuk seluruh umat manusia, semua bangsa, dan sepanjang masa. Kemudian ada syumuliyah atau menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan dari ibadah, muamalah atau transaksi hingga akhlak. Dan kemudian awasyatiyah atau moderat, menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, serta antara spiritual dan material. Dan yang terakhir ada sabat wa murunah atau tetap dan fleksibel. Prinsip-prinsip dasarnya tetap sabat, tetapi penerapannya dalam fikih bisa fleksibel atau murunah, menyesuaikan waktu, tempat, dan kondisi melalui itijad. Terima kasih. Sekian. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip dasar yang akan dijelaskan oleh Indra kepada Indra, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kita akan mulai membahas tentang prinsip-prinsip dasar, teman-teman, yang dimana inti dari syariah adalah mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini dikenal sebagai maqasid asy-syariah atau tujuan-tujuan syariah yang dirangkum untuk melindungi tiga hal. Yang pertama, ad-daruriyat, kebutuhan primer. Yang kedua, al-hijayat, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga adalah at-tahisiyat, kebutuhan perlengkap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, doktrin-doktrin utama yang ada pada pemikiran Asy'ariyah. Yang pertama ada sifat-sifat Allah antara penetapan dan penyucian. Asy'ariyah menetapkan sifat-sifat Allah yang nyata dan kekal sebagai jalan tengah. Di antaranya ada yang pertama Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat sebagai entitas terpisah. Yang kedua musyabbihah yang menyamakan sifat Allah dan makhluk. Contoh penerapannya adalah yang pertama Mu'tazilah, Allah Maha melihat atau basir dengan cara yang sesuai keagungannya. Dan musyabbihah, Allah berkehendak dengan kehendak yang kekal. Pemahamannya itu adalah bukan zat dan bukan lain dari zat, menunjukkan sifat tidak terpisah namun juga tidak menyatu dengan esensi Allah. Yang kedua ada keadilan Tuhan dan perspektif ilahiyah. Konsep keadilan ini didasarkan pada hak kepemilikan mutlak Tuhan atas alam semesta, ketidakterikatan Tuhan pada standar keadilan manusia, kebijaksanaan mutlak Tuhan yang melampaui pemahaman manusia. Contohnya, Allah tidak diwajibkan memberikan yang terbaik kepada manusia, berbeda dengan doktrin Mu'tazilah tadi. Yang ketiga, ada teori KAS atau solusi komprehensif. Teori ini menjawab dilema di antaranya ada kekuasaan mutlak Tuhan dari Jabariyah, tanggung jawab manusia dari Mu'tazilah. Mekanismenya adalah Allah menciptakan kemampuan atau kudrah dan perbuatan. Manusia mengambil kepemilikan atas perbuatan tersebut. Terus manusia bertanggung jawab atas pilihannya. Yang keempat ada hierarki akal dan wahyu. Al-Asy'ariyah membagi peran antara wahyu dan akal. Wahyu adalah sumber kebenaran mutlak dan pedoman utama. Akal adalah alat untuk membuktikan kebenaran wahyu, memahami makna wahyu, dan menarik kesimpulan dari wahyu.
Yang kelima ada ru'yatullah, melihat tanpa membatasi. Konsep ini mengandung makna penglihatan bersifat hakiki namun tersendental, tidak melibatkan jarak, arah, atau bentuk fisik, dan merupakan kemuliaan tertinggi bagi mukmin di surga. Yang keenam ada kalam Allah, memahami dua level. Pembedaan level tersebut adalah yang pertama kalam nafsi, firman esensial dalam zat Allah. Yang kedua, kalam lafzi, ekspresi fisikal dan firman tersebut. Yang ketujuh, iman, esensi dan penyempurnaan. Struktur iman menurut Al-Asy'ariyah adalah yang pertama, inti, pembenaran hati dan pengakuan lisan. Yang kedua, penyempurna, pelaksana amal soleh. Yang ketiga, konsekuensi, dosa tidak serta-merta membatalkan iman. Yang kedelapan, syafaat, wujud kasih sayang, syafaat Nabi. Ini contohnya adalah rahmat Allah yang melampaui keadilan, kedudukan khusus Nabi Muhammad, dan harapan bagi pelaku dosa untuk memperbaiki diri. Dan yang terakhir ada takdir, dalam kerangka dan kebijaksanaan. Takdir Asy'ariyah mengandung yang pertama ada qada, penetapan eternal Allah. Yang kedua adalah qadar, pelaksanaan dalam waktu tertentu. Dan mas'uliyah, tanggung jawab manusia atas pilihannya. Keseimbangan doktrin Asy'ariyah ini, setiap doktrin dirumuskan untuk menjaga keseimbangan. Di antaranya mempertahankan kemurnian tauhid, mengakui tanggung jawab manusia, menjaga otoritas wahyu, memberikan ruang bagi akal, dan menghindari ekstremitas dalam beragam. Selanjutnya, ada pemikiran utama terbagi 7. Yang pertama adalah sifat Allah nyata dan kidam. Sifat Allah benar-benar ada, kekal, dan dipahami tanpa adanya bagaimana. Yang kedua, Al-Quran kalamullah yang kadim. Al-Quran bukan makhluk, melainkan firman Allah yang kekal. Yang ketiga, teori Al-Kasb. Allah menciptakan perbuatan manusia yang mengusahakannya. Yang keempat, wahyu di atas akal, nakli, sebagai sumber kebenaran utama, akal sebagai penopang. Yang kelima, melihat Allah di akhirat. Mukmin akan melihat Allah di surga secara hakiki tanpa cara. Yang keenam, pelaku dosa besar tetap mukmin, statusnya fasik. Nasib akhirnya bergantung kehendak Allah. Yang ketujuh, keadilan adalah kehendak mutlak Tuhan. Tuhan berbuat sesuai kehendaknya, tidak terikat standar dan manusia. Dan kesimpulannya yang akan dijelaskan kembali oleh Indra, dan lanjut penutup presentasi oleh Indra juga. Kepada Indra, silakan. Oke teman-teman, setelah kita membahas dari awal tadi tentang Asy'ariyah, tentang sejarah dan segala macamnya, sampai ke karakteristik, kita tentu dapat menyimpulkan dari apa yang kita pelajari tadi, yaitu Al-Syariah berhasil menjadi mazhab teologi utama ahli sunnah wal jamaah dengan menawarkan jalan tengah yang seimbang antara akal dan wahyu. Aliran ini menolak rasionalisme ekstrim Mu'tazilah sekaligus menolak pemahaman tekstual yang terlalu literal, sehingga berperan penting dalam stabilitas akidah Islam dan diterima oleh mayoritas umat Islam Sunni hingga saat ini. Jadi teman-teman, kesimpulan dari apa yang kita bahas tentang Asy'ariyah itu adalah tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.